bagaimana jalannya debat. Terakhir saya mau tanya kepada masing-masing tim sukses ini, mungkin saya ke 02 terlebih dahulu. Pak Wihadi, ini kira-kira bagaimana? Kan Pak Prabowo mengatakan, ini aku debat terakhir ini mau bersiap ini. Bahkan juga was-was juga ini kasih skor, jangan-jangan kasih nilai 0 lagi. Atau Pak Prabowo yang ngasih skor ke paslon lainnya? Intinya kalau kita melihat Pak Prabowo itu tidak pernah mau menyerang kepada lawan-lawannya. Jadi inilah kebesaran Pak Prabowo, jadi secara profesional dan secara visi misi disampaikan, dan saya kira Pak Prabowo juga kalau kita lihat di debat-debat tidak pernah menyerang kepada lawan-lawannya. Itu yang jelas, jadi mungkin tidak memberikan skor juga, tetapi Pak Prabowo berpikir adalah bagaimana memajukan negara ini dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Soal persiapan latihan yang disebutkan Pak Prabowo, saya tidak mau lagi dikasih nilai rendah, saya mau latihan untuk debat kali ini, debat pamungkas. Latihan apa sih, Bang? Ya, saya kira materi-materi yang selalu diberikan kepada tim-timnya, saya kira juga Pak Prabowo menyempatkan diri pada hari ini. Karena tadi pagi Pak Prabowo juga sempat berenang, menyegarkan diri, dan saya kira ini juga sudah lebih fresh saya kira. Ya. Kita lihat wajah Pak Prabowo juga sangat fresh, sehingga menjawab apa yang isu hoax seakan-akan Pak Prabowo sakit itu tidak ada. Jadi Pak Prabowo benar-benar fit dan sehat pada saat ini. Oke, sekarang saya ke Bang Hidayat ini. Bang Hidayat, bagaimana? Sudah siap tidak? Dikatakan ini temanya panis banget. Atau jangan-jangan ini jadi bumerang ini? Diskor lagi jangan-jangan karena kinerjanya sebagai menteri dulu, atau mungkin juga kepala daerah, seperti apa? Sebelum itu saya ingin komentari dulu, kalau Pak Prabowo katanya orang nggak pernah menyerang, tapi suka membuat bahasa tubuh seperti memajukan bibir gitu loh waktu debat itu. Itu ada bahasa yang menurut kita cukup menyerang juga itu. Tapi saya kira betul sekali bahwa masalah debat kali ini memang adalah masalah core-nya dari kandidat kita 01 Amin, karena ini adalah isu tentang kesetaraan, ini adalah isu tentang keadilan. Dan kesetaraan keadilan itu akan kita lihat bagaimana perlindungan sosial negara, bagaimana kesejahteraan sosial yang diberikan oleh negara. Dan saya kira kalau seandainya Pak Anies pernah jadi Menteri Pendidikan di zaman Pak Jokowi periode pertama, itu akan menambah real pertanyaan penguasaan Pak Anies, menceritakan pada publik bahwa Pak Anies lebih paham sekali dengan kondisi pendidikan kita dan sudah mencoba untuk melakukan perubahan. Apalagi beliau 5 tahun menjadi Gubernur DKI, dibuktikan dengan berbagai program-program yang itu real, ya, bicaranya tidak hanya sekedar biaya atau ekonomi, tetapi bagaimana membuat ruang lingkup sosial yang nyaman, keadilan di kota Jakarta. Dan saya kira ini akan jadi nilai tambah buat Pak Anies, bahwa yang akan disampaikan bukan sekedar awang-awang, tapi sudah dibuktikan dalam lingkup DKI Jakarta. Kalau bicara masalah strategi di debat pada pamungkas ini, apakah akan juga melakukan serangan-serangan yang sama, langsung gas di awal atau gimana? Saya kira Pak Anies itu bukan melakukan serangan ya, tetapi memberikan satu gagasan kebaruan. Memang terkesan gagasan kebaruan itu kan harus kontras dengan gagasan yang lama. Mungkin orang bilang itu menyerang, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Anies mencoba menyampaikan kepada publik bahwa kami adalah kandidat yang serius ingin melakukan perubahan. Kalau kandidat yang lain kan tidak jelas. Ya, kalau kami ingin mengatakan bahwa kami lah yang jelas, makanya ada gagasan-gagasan pembaharuan yang disampaikan dengan cara contrasting supaya rakyat memahaminya dengan baik. Saya kira bukan menyerang, saya kira itu. Oke, Bang Ciko, untuk malam hari ini apa yang kemudian nanti akan jadi strategi utama dari Pak Ganjar? Strategi utamanya tentu kalau ini justru memberikan ruang untuk Pak Ganjar untuk menyampaikan apa yang telah beliau berhasil sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun terkait semua topik yang ada. Semua tanpa terkecuali ya, kita bicara soal inklusi, soal Pak Ganjar pernah memberikan kredit khusus perempuan di bidang inklusi dan lain-lain. Kita bicara soal pendidikan tadi yang saya sudah sampaikan, bicara soal kesehatan di mana pembangunan puskesmas paling banyak di era Pak Ganjar dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah sebelum-sebelumnya, dan juga kita bicara hal-hal seperti kesejahteraan sosial di mana bukan hanya rekam jejak tapi juga sejarah hidup Pak Ganjar maupun Pak Mahfud itu bisa membantu mereka untuk bisa mewujudkan program-program apa yang cocok karena mereka pernah melalui kesulitan-kesulitan itu dalam hidup mereka. Nah, ini justru menjadi plus point buat Pak Ganjar, dan semoga aja waktunya
cukup karena kan kita hanya diberikan kesempatan bicara 2 menit, 4 menit dan lain-lain. Dinaikin ke 4 menit aja sepertinya hebat banget gitu tadi kan di closing statement. Tapi kan acara yang 2 jam lebih ini hanya dipakai sekian menit per capres. Nah ini yang kita sayangkan juga dari format debat ini. Tetapi kembali lagi rekam jejak akan menjadi penting. History dari kehidupan Pak Ganjar sendiri, pengalaman hidup dia yang ketika dia bisa mencapai titik di mana dia sampai sekarang, justru dia paling tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di akar rumput untuk mencapai titik-titik sukses dalam kehidupan. Oke, wah ini sekarang kita juga mau minta pendapat dari panelis. Ini terakhir sebelum nanti kita melihat performa dari masing-masing capres. Saya mungkin ke Prof. Suaib terlebih dahulu. Ini memang temanya begitu luas, tapi juga terkadang disisipi oleh gimmick. Nah, porsi gimmick dalam debat terakhir ini harusnya seperti apa? Dan memang mempengaruhi masyarakat untuk jadi pengikat tidak sih untuk memilih mereka, Prof? Iya, ya oke. Jadi kalau mengenai masalah gaya dalam debat itu kan masing-masing punya cara ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya gimmick yang selama ini dilakukan oleh pasangan calon misalnya pada periode lalu ya, sebenarnya menjadi bahan perbincangan iya. Tapi apakah akan mempengaruhi pemilih itu juga saya kira saya tidak bisa mengatakan itu bisa karena saya nggak punya data tentang hal itu. Tetapi ya jelasnya bahwa menjadi bahan perbincangan. Tapi yang paling penting sekarang debat ini adalah ini debat pamungkas dan semua calon presiden itu sudah melakukan keliling di semua wilayah di Indonesia. Ya, kalau kita bicara seperti itu, baik wakilnya maupun calon presidennya. Artinya beliau-beliau ini sudah mendapatkan masukan-masukan, pengayaan-pengayaan dari masyarakat, apa kira-kira yang akan disampaikan pada debat kali ini, tentunya jawaban dari keluh kesah yang dilakukan pada saat dia keliling sekarang ini. Makanya saya memberikan apresiasi bahwa debat capres sekarang ini kelihatannya agak landai. Ya, kenapa agak landai? Karena beliau-beliau ini sudah mengerti tentang situasi yang ada di lapangan. Jadi kelihatannya kalau kita bicara menyerang, ya seperti disampaikan oleh tadi Kak Hidayat, Bang Hidayat, kemudian misalnya Bang Ciko, ya itu sebenarnya bukan penegasan-penegasan saja ya. Misalnya Pak Prabowo itu kan sebenarnya orangnya tegas. Kemudian misalnya Pak Ganjar saset ya, ingin cepat gitu. Kemudian Pak Anies performanya adalah perubahan. Ya masing-masing punya cara untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, tentunya tidak berangkat dari tagline yang dibangun. Bahwa saya adalah perubahan, Pak Anies perubahan. Kira-kira dalam konteks mengubah Indonesia ini dari berbagai persoalan tema hari ini. Ya kemudian Pak Prabowo misalnya berkaitan dengan bagaimana ingin menjadikan Indonesia maju. Ya tentunya dengan apa yang sudah beliau dapatkan di lapangan. Dan Pak Ganjar juga demikian. Nah saya rasa bahwa kita akan menikmati debat capres ini di pamungkas hari ini tentunya dengan berbagai data-data, berbagai strategi yang akan dilakukan oleh calon presiden dan ya saat ini. Baik, terakhir mungkin ke Prof. Eko sebagai analis kebijakan publik. Kalau kita lihat ada 2 mantan kepala daerah di sini sebagai calon presiden, Pak Ganjar dan Pak Anies. Ada juga Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Siapa yang kemudian akan diuntungkan, Prof, dalam debat dengan tema pada malam hari ini? Ya, untuk incumbent, mungkin data-data tadi menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial itu tidak banyak perubahan. Angka pendidikan PISA kita, ranking PISA kita juga meskipun peringkatnya naik, tapi nilainya turun. Ini menjadi catatan bagi Pak Prabowo sebagai orang pemerintahan, mungkin juga bagi Pak Mahfud sebagai bagian dari pemerintahan, Pak Ganjar juga sebagai orang pemerintahan itu. Artinya indikator-indikator kemiskinan, indikator pendidikan, kesehatan, indeks modal manusia, ranking PISA, indeks ketenaga kerjaan kita, termasuk indeks kebudayaan kita itu tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Artinya semua program dan kegiatan selama mungkin 5-10 tahun yang dilakukan, bahkan mungkin lebih daripada itu tidak memberikan outcome dan impact kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya siapa yang diuntungkan, tentu saja yang mungkin tidak menjadi bagian dari pemerintahan, tapi Pak Anies kan juga bagian pemerintah pada periode pertama, meskipun tidak lama kan gitu. Nah debat ini menurut saya akan mempengaruhi preferensi masyarakat, karena dia akan melihat sejauh mana
itu berdampak kepada kehidupannya, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan seterusnya. Nah, debat ini akan menarik karena semua orang pasti sudah tahu persoalannya, tetapi bagaimana cara mengimplementasikannya kan gitu. Problem Indonesia itu problem tata kelola, birokrasi, mulai dari perencanaan penganggaran sampai mekanisme delivery-nya. Perlu dicatat, birokrasi kita masih banyak masalah, kapabilitas, budaya korup, kemudian juga struktur pemerintahan yang desentralistik, itu membuat presiden harus berpikir berkali-kali bagaimana rencana-rencana strategis itu bisa dikolaborasikan antara kementerian dan lembaga yang punya menteri dari partai politik yang berbeda, tapi juga punya gubernur dan kepala daerah yang partai politiknya juga berbeda. Nah, jadi sebaik apapun program itu the detail is in the detail. The detail is in the detail ya. Jadi bagaimana itu bisa dilaksanakan di daerah dari program-program yang ada. Contoh misalnya dana pendidikan 20% itu, Pak Wihadi, 346 triliun dari 660 triliun itu transfer ke daerah, kepada kabupaten kota. Dugaan saya Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan itu nggak akan dapat laporan itu. Dana yang digunakan untuk pendidikan di daerah. Baik. Nah itu menjadi masalah ya. Oke. Banyak lagi masalah yang berkaitan dengan implementasi daripada kebijakan. Nah jadi tantangannya kepada Capres ini adalah bagaimana dia meyakinkan nanti itu bisa dilaksanakan di daerah. Oke. Sehingga punya outcome dan impact kepada masyarakat. Cara Mungkin. implementasinya seperti apa? Cara implementasinya. Itu yang akan nanti dinantikan oleh masyarakat mengenai apa yang akan kita diperbincangkan dalam debat nanti. Kita masih ada punya beberapa menit sebelum debat KPU dimulai. Saya ingin minta tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangannya sekali lagi. Dengan semangat pada malam hari ini. Mungkin sambil kita menunggu detik-detik dari pagelaran debat atau debat terakhir, debat Capres 2024, mungkin saya mau satu kata saja untuk masing-masing paslon yang diusung. Kira-kira siap nggak, bagus nggak performa dari nomor 1, Mas Hidayat? Sempurna. Sempurna, Bang Aging. Nomor urut 2, Bang Wihadi. Prima. Prima. Oke. Bang Ciko dari nomor 3, Bang Ganjar. Satu kata, mic-nya apa? Menang. Menang. Baik pemirsa, kami sebentar lagi akan menghadirkan debat pamungkas di malam hari ini. Tapi usai debat kembali lagi bersama saya dan juga Alfat di sini. Alfat, kita sudah detik-detik untuk nanti menyaksikan bagaimana penampilan para capres dan para capres didampingi cawapres. Alfat deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Karena kita akan melihat nih bagaimana penampilan terakhir, penampilan pamungkas, penampilan paling final dari para capres ini. Nanti kita akan lihat sama-sama. Betul. Saya ingin memberikan pantun untuk menghantarkan ke debat malam hari ini. Ada ikan di dalam kulkas. Cakep. Mari kita saksikan debat pamungkas.